saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengabdikan diri di pondok pesantren. Pesantren itu adalah lingkungan yang sehat secara jasmani, lebih-lebih lagi secara rohani. Memang dengan keadaan yang sekarang yang penuh dengan tantangan globalisasi dan teknologi, memang harus dibarengi dengan karakter yang kuat, dan salah satu wadah dan ruang yang tepat untuk bisa membentengi diri membangun karakter yang kuat itu adalah pesantren. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat edukasi, para sahabat edukasi madrasah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada siang hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini saya sudah bersama sahabat saya, seperjuangan saya, Bapak Al-Ustaz Harmoko, yang merupakan salah satu ustaz terbaik yang dimiliki oleh Pondok Al-Ikhlas Bone. Iya. Ya. Baik para sahabat edukasi dan para sahabat edukasi madrasah, insya Allah apa yang akan kita bincangkan pada hari ini merupakan sebuah refleksi terhadap perjalanan hidup Bapak Ustaz Harmoko, khususnya dalam hal mengabdikan diri di Pondok Al-Ikhlas. Karena memang saya akui ketika masih bersama kuliah di STKIP Muhammadiyah Bulukumba yang saat ini sudah diganti dengan Universitas Muhammadiyah Bulukumba, memang memiliki keaktifan bukan hanya dalam hal perkuliahan di bangku kuliah, tetapi selalu membuat hal-hal yang bermanfaat bagi para mahasiswa yang lain dan tentunya bagi dosen. Ya, baik. Pertama-tama mungkin Pak Ustaz, yang pertama yang menjadi pertanyaan, karena saya tidak menyangka bahwa Pak Harmoko akan memilih untuk mengabdikan diri pada bidang apa ya? Pada bidang pondok pesantren. Saya mungkin berpikir waktu itu akan membentuk akan melanjutkan sebuah lembaga yang pernah kita jalankan bersama, atau mungkin akan lanjut S2 dan sebagainya. Tapi ternyata saya lihat sangat aktif dan sangat menikmati sebagai ustaz, sebagai pendidik di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Mungkin itu yang pertama, apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi impian sehingga memilih untuk mengabdi di Bone pada Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Silakan saudara Al-Ustaz. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya juga saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mengabdikan diri di pondok pesantren. Saat itu saya juga sudah berencana untuk kuliah S2 bersama teman-teman di kelas saya pada saat itu. Itu ada saudara Rais dan Ahmad Syaul Haq. Tapi yang pada saat itu yang terus lanjut itu adalah saudara Rais. Kebetulan pada saat yang bersamaan saya mengajukan atau lamaran di Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan diterima. Dan alhamdulillah saya bertekad untuk mungkin inilah takdir saya. Saya juga tidak pernah pikirkan bahwa saya akan berada di Bone. Akhirnya istilahnya hidup saya itu sudah ada 10 tahun alhamdulillah hidup saya di Bone, khususnya di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Di sini banyak sekali yang saya dapatkan. Tentunya lingkungan pesantren itu adalah lingkungan yang sehat secara jasmani, lebih-lebih lagi secara rohani. Saya sangat tenang sekali di sini karena ketika kita berjalan kita selalu melihat santri itu menghafal di mana-mana, bahkan full time. Mungkin nanti tidur baru tidak ada kegiatannya yang positif. Baik. Jadi apakah di Bone tempat Pak Ustaz mengabdi sekarang, apakah memang ada keluarga di sana sehingga memilih untuk memasuk lamaran di pondok pesantren itu?
Ya, jadi salah satunya juga karena ada keluarga di sini. Selainnya banyak keluarga juga di sini yang sudah mengabdikan diri di pondok pesantren ini. Jadi itu salah satu juga sehingga saya tertarik untuk bergabung di sini bersama dengan keluarga yang dari Bulukumba. Ya, baik Pak Ustadz. Jadi memang karena ini adalah sebuah obrolan terkait dengan refleksi hidup. Ada satu hal yang menarik tadi bahwa Pak Ustadz pernah bermimpi, pernah merencanakan untuk sebenarnya lanjut S2 ya bersama teman-teman pada waktu S1. Tetapi ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan lain, yaitu dengan memberikan jalan untuk bisa bergabung di pondok pesantren Al-Ikhlas, dan ternyata bukan hanya 1-2 tahun tapi berkelanjutan dan terlihat sangat menikmati bergabung di situ. Iya, betul. Oke. Kemudian tentunya di awal-awal bergabung di pesantren Al-Ikhlas Bone, tentunya masih ada godaan-godaan. Mungkin akan ingin meninggalkan, ingin juga lanjut S2, ingin membentuk lembaga dan sebagainya. Apakah ada hal-hal seperti itu, Pak Ustaz? Iya, betul sekali. Tentunya godaan itu masih ada di awal-awal masuk. Setelahnya saya mau lanjut. Kan dulu ada kelas jauh juga dari UNEM ya untuk jurusan saya, tapi saya sudah mendaftar sebenarnya untuk wilayah Bone, tapi kuotanya tidak cukup. Sebenarnya apa? Karena kita kerja di sini, kita tidak bisa kalau fokusnya harus ke Makassar, jadi akhirnya tidak jadi. Terus selanjutnya saya memang selalu berpikir bagaimana meskipun saya bekerja di pondok pesantren Al-Ikhlas, saya bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Jadi banyak hal yang saya senantiasa pikirkan, namun memang betul terkadang saya melakukan sesuatu itu tapi belum konsisten karena itu tadi, karena belum ada mungkin teman yang cocok untuk terus melanjutkan dan terus mensupport saya, mungkin seperti itu kendalanya. Iya, jadi memang salah satu ciri khas dari Pak Ustaz Harmoko adalah pemikir yang baik, inspirator dan konseptor. Jadi sudah terlihat pada waktu kuliah S1 ya. Jadi kalau pada umumnya teman-teman itu mungkin mengikuti organisasi yang sudah ada, misalnya HMI, kemudian IMM dan sebagainya, kita melihat Pak Ustaz Harmoko pada waktu itu mencoba sesuatu yang baru, yaitu dengan membentuk sendiri. Kalau tidak salah namanya waktu itu apa ya, lembaga apa ya? LP Staring, dan kita sempat memberikan bimbingan terhadap adik-adik untuk bisa menyusun karya tulis ilmiah, khususnya dalam hal skripsi ya. Iya. Ya, jadi begitu. Kalau saya itu ya pikirannya seperti itu. Jadi saya melihat hal-hal yang belum tersentuh. Kan pada saat itu kita tidak setelahnya ilmu yang diberikan oleh kampus belum cukup untuk membuat karya tulis ilmiah. Jadi makanya kita membuat wadah yang lebih memudahkan dan setelahnya mudahkan untuk para mahasiswa. Namun setelah saya masuk di pesantren ya saya lihat tidak ada lagi teman-teman yang mampu untuk melanjutkan itu. Akhirnya LP Staring itu tidak berlanjut seperti itu. Tidak berlanjut. Padahal sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat sekali tentunya seandainya ada yang mengelola. Karena sangat itu. Karena salah satu problematika yang dihadapi dunia akademik ya, sebelum kita berbicara lagi dalam lingkungan pondok pesantren, karena ini titik berangkatnya adalah Pak Ustaz Harmoko tentunya berangkat dari kampus kemudian melangkahkan kaki untuk bergabung dalam pondok pesantren. Jadi saya ulangi tadi bahwa salah satu problem terbesar yang dihadapi dunia kampus terkadang adalah bagaimana menulis karya tulis ilmiah pada mahasiswa. Adalah misalnya dosen-dosen yang kemudian mengerjakan skripsi untuk mahasiswa itu sendiri, yang terkadang disebut dengan istilah pecundang intelektual, dan sebagainya ya, yang seharusnya mendidik, membimbing, ternyata hanya menjadikan bisnis dan sebagainya. Dan apa yang dibentuk pada waktu itu sangat bermanfaat apalagi seandainya bisa dilanjutkan sampai sekarang. Iya, jadi ini juga tidak terlepas mungkin dari saya secara pribadi, terus terang.
Sampai Oke. saat ini saya terus mengoreksi diri karena mungkin saya kurang pada manajemen. Mungkin saya bisa berpikir, tapi pada manajemennya untuk menindaklanjuti itu saya kurang di situ. Iya. Mungkin itu kekurangan saya juga. Iya. Memang tentunya setiap manusia pasti memiliki kekurangan, tetapi akan lebih kurang lagi tentunya ketika Pak Ustaz Harmoko tidak memulai pada waktu itu. Tentunya apa yang dilakukan pada waktu S1 ada pembelajaran yang bisa dipetik dan diaplikasikan ketika sudah berada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dan saya lihat apa yang dilakukan ketika masih kuliah itu tidak berhenti sampai di situ. Walaupun misalnya dianggap gagal mungkin atau berhenti mungkin pada LP Staring, tetapi mampu mengembangkan kreativitas itu pada dimanapun bekerja. Dalam hal ini sudah bekerja di Pondok Pesantren Al-Ikhlas dan masih bisa berkembang mengembangkan kreativitas itu. Iya. Jadi terus terang saya itu berpikirnya bahwa istilahnya bukan dari keuntungan. Saya juga istilahnya yang penting bermanfaat dan tujuannya yang penting kita bisa membantu orang untuk beribadah kepada umat yang membutuhkan. Jadi banyak hal sebenarnya bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari ilmu bisa kita. Tapi sekarang kan sudah canggih ya. Sebelumnya saya membuat ada yang namanya juga pesantren virtual. Jadi tujuannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat secara langsung. Kan lebih banyak aktif di masyarakat itu lebih banyak aktif di FB. Jadi pada saat itu saya mendirikan itu untuk siaran langsung dan betul-betul secara langsung pada saat itu banyak ustaz di sini yang kami libatkan dan betul-betul mereka juga merespon sangat positif kegiatan ini. Cuma sayanya yang tidak enak. Saya tidak enak selalu tapi mereka selalu ingin berbagi kepada masyarakat. Tapi saat ini saya sudah mendapatkan ada aplikasi, jadi bisalah untuk berbagi melalui EPI karena masyarakat lebih aktif di situ, saya perhatikan. Betul. Ya, jadi mungkin kalau tidak salah ini adalah salah satu inspirasi yang muncul dengan memetik hikmah dengan keadaan pandemi COVID-19 karena betul. Di masa pandemi 19 ini semuanya serba dalam jaringan, serba online. Ya, sehingga itu maka adalah gagasan bagaimana mempertemukan bukan hanya mempertemukan siswa atau mempertemukan masyarakat di dunia digital dalam hal pemasaran atau belanja ya, tetapi juga bisa masuk dalam dunia pendidikan. Iya. Dan saya rasa ke depan itu ya tidak menutup kemungkinan mungkin sudah ada lagi sekolah online yang secara formal. Kalau ke depan seperti itu, saya lihat kita akan beralih dari misalnya buku yang dicetak menuju buku yang digital. Mungkin nanti buku-buku yang dicetak itu akan menjadi kuno karena kita semua sudah beralih ke yang digital. Jadi sangat menarik memang apa yang dilakukan oleh Pak Ustaz Harmoko. Ya, tetapi hal yang terpenting juga karena pada saat ini adalah kita berada di bulan suci Ramadan, ya bulan yang penuh dengan nilai-nilai religius. Tentunya yang sangat menarik juga dibincangkan adalah pelajaran-pelajaran hidup selama Pak Ustaz Harmoko bergabung dalam Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ya, tentunya begitu banyak hal-hal yang berkesan yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran hidup ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi hidup di pesantren itu luar biasa sekali. Jadi selain kita bisa belajar secara langsung, bertanya kepada guru-guru, kiai, kita juga bisa mendengarkan secara langsung, melihat secara langsung seperti apa kehidupan itu. Bahkan saya berpikir bagaimana mereka berpikir. Saya belajar seperti itu. Banyak hal yang saya tanyakan langsung, misalnya ketika kita melihat masalah, ternyata dalam pandangan guru-guru atau kiai itu ya melihat masalah itu dari berbagai sudut, atau bahkan dia melihatnya dalam bahasa yang biasa bahasa anak muda itu dia selalu melihatnya dalam
apa sebagai kayak helikopter, dia melihat di atas, jadi dia melihat semua sisinya. Jadi tidak langsung menjustifikasi bahwa ini salah, itu salah, tapi dari sisi-sisi itu harus diperhatikan. Baik, baik. Khususnya karena saya adalah istilahnya guru IPA, pasti akan saya juga memperhatikan dari dalam, bukan cuma dari luar. Misalnya karena faktor genetiknya, misalnya ada orang marah-marah itu bukan cuma karena faktor dari masalah itu, mungkin karena faktor tensinya tinggi. Nah, itu hal-hal yang harus kita pahami. Oke, baik, menarik sekali dan sangat luar biasa. Salah satu pernyataan yang diungkapkan tadi Pak Ustaz Hermoko bahwa Pak Ustaz berpikir bagaimana santri berpikir ya, bagaimana siswa berpikir. Dan memang begitulah seharusnya seorang guru, seorang ustaz bertindak, karena tentunya mungkin banyak diungkapkan dalam teori-teori pendidikan bahwa setiap siswa, setiap pelajar ya, setiap pelajar itu memiliki karakter yang berbeda dalam mengikuti pembelajaran. Oke, menarik sekali. Oke, kemudian apakah selama ini, selama berada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, sudah mulai juga memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, mungkin di pengajian atau di apa, menjadi khatib seperti itu ya, Pak Ustaz? Kalau seperti itu saya istilahnya entah bagaimana, saya merasa kurang sekali belum berani tampil kalau menyampaikan secara langsung di muka umum di masyarakat. Tapi kalau di lingkungan pesantren biasalah kalau di sini di pesantren dengan santri. Tapi kalau untuk lingkungan masyarakat santai bagaimana, saya itu merasa berpikir saya masih rendah sekali. Mungkin karena selalu bersama dengan para kiai di sini, para guru, para alumni pesantren yang dari yang alumni kampus dari luar negeri, ya itu luar biasa sekali ilmunya. Aslinya saya itu merasa masih sangat kurang sekali. Oke. Seperti itu. Tapi kalau kita ingin kaji dari aspek agama ya, memang begitulah seharusnya orang-orang yang menjalani ilmu pengetahuan, bagaimana mencari pengetahuan ya. Pasti orang yang bijak, orang yang memang menghayati pendidikan secara filosofis dan secara mendalam, pasti akan merasa semakin belajar maka semakin merasa tidak tahu. Ya, karena siapapun itu, apakah dia profesor, apakah dia kiai dan sebagainya, ketika dia sadar bahwa pengetahuan yang diberikan di dunia ini hanya bagaikan setetes air ya, setetes air, maka bagaimanapun banyaknya pengetahuan yang diperoleh tetap akan merasa sedikit. Seperti itu. Dan itulah yang memang diharapkan supaya tidak pendidikan, titel dan sebagainya itu tidak mengarahkan seseorang menjadi sombong dan sebagainya. Oke. Mungkin dalam waktu-waktu jika ada kesempatan, insya Allah bisa diundang sebagai penceramah atau sebagai pemberi kajian ya. Iya, saya lihat juga di apa yang disebarkan di Facebook, di berbagai media sosial lainnya, memang sangat bermanfaat ketika yang disiarkan misalnya mungkin mantan imam besar Istiqlal ya. Masih. Oh, masih sampai sekarang ya. Oke. Ya, itu sangat berharga sekali untuk kitab, kajian berbagai kitab, dan itu gratis. Iya. Jadi memang tinggal kita yang tidak ingin belajar sekarang, apalagi dengan sumber pengetahuan sudah ada di mana-mana. Sudah kalau kemarin di waktu-waktu sebelum teknologi pesat ya, mungkin dikatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Sekarang itu dunia sudah berada di ujung jari kita. Jadi hanya menekan ini, mengklik HP, apapun yang diinginkan sudah terlihat. Jadi dunia itu tidak selebar daun kelor lagi, tapi sudah selebar daun kelor. Oh gitu, luar biasa ya. Oke. Ya, kemudian keluarga juga di sana, Pak Ustaz. Iya, alhamdulillah keluarga juga kan sudah berkeluarga di sini. Jadi kalau tidak salah, nanti di sana baru menikah ya, atau sudah menikah? Nanti di sini baru menikah.
Oke. sekitar 4 tahun di sini baru Ah, menikah. iya. Jadi memang bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi ternyata Tuhan membukakan jalan untuk bekerja di sana, sekaligus menjadi jalan untuk menemukan jodoh ya, Ya seperti mungkin itu. itu juga Ya, satu takdir mungkin. ya. Kita tidak Dan pernah berpikir kan. begitu memang indahnya refleksi hidup ketika kita merefleksi kembali perjalanan hidup kita. Misalnya ketika Pak Ustadz Harmoko merefleksi perjalanan hingga sampai di pondok pesantren Al-Ikhlas ya, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik bagaimana Tuhan merencanakan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa Iya, taala merencanakan itu. betul. Iya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Harmoko bagaimana Allah membuat skenario ya yang tidak pernah Pak Ustaz pikirkan bahwa akan seperti itu. Iya, jadi kita sebagai manusia memang hanya menjalankan skenario Allah. Atau Okay. dalam kata lain yang dalam bahasa sekarang itu yang tering bahwa kita ini adalah apa lagi namanya? Bahwa kita ini adalah konten Allah, ya. Bahwa kita ini adalah konten Allah dan Iya. nanti ke depannya itu akan diputar kembali. Jadi seperti itu. Makanya kita harus menjalankan hidup ini sebaik-baiknya. Nggak usah berkecil hati dengan masalah yang kita hadapi. Insya Allah semuanya akan ada hikmahnya. Baik, Seperti baik. itu. Ya, jadi kalau di pesantren Al-Ikhlas ya, memang Pak Ustaz memang sebagai guru biologi ya, tetap sebagai guru Ya, biologi tetap atau sebagai guru IPA terpadu karena kebetulan kan di MTS Oke, IPA oke. terpadu. Ya, jadi memang ada pondok itu terpisah ya, ada pondok pesantren, santri, kemudian ada SMA seperti itu. Iya betul. Jadi ada yang wilayah asrama, pondok, Oke. ada madrasah ada 2, MTS dan MA. Seperti itu. Oke, oke. Jadi ada Jadi yang sebelumnya itu luar biasa sekali waktu awal-awal masuk di sini, mungkin sekitar 4 tahun kan saya ya, di asrama. Jadi ya, di asrama itu situ pembelajaran yang luar biasa sekali karena di mana kita bersama dengan santri. ya. Jadi kita sebagai wali kamar itu sebagai orang tua. Jadi bayangkan saya kita menghadapi santri itu 20 orang. Ini untuk satu ustaz dalam satu kamar itu. Dan kita harus selalu aktif untuk membangunkan suhu dan hal-hal kegiatan positif yang diprogramkan di kamar. Ini yang luar biasa sekali untuk membaca karakter santri kami atau generasi muda, generasi masa depan. Oke. Oh, jadi memang di pesantren di yayasan namanya Yayasan Al-Ikhlas ya. Iya. Yayasan Al-Ikhlas memang ada sekolah umum dan juga ada sekolah pesantren ya. Ada pesantren seperti itu. Sama semuanya kan pesantren semuanya. Oh, oke. Tetapi pesantren tapi mengikuti pembelajaran secara umum juga. Ada SMA ya, kemudian. Ada kurikulum Kementerian Agama dan ada kurikulum Kemendikbud ya. pesantren. Jadi itu ada kurikulum pesantren. Oke. Jadi di sini tuh betul-betul full time. Kalau di pesantren Al-Ikhlas itu betul-betul full time. Hanya mulai jam 4 bangun dan sampai jam 10 malam. Wah. Hanya non-stop kegiatannya itu untuk santri. Memang luar biasa padat ya. Padat sekali. Oke. Jadi memang menuntut ilmu di sana sangat luar biasa dan tentunya sudah banyak siswa juga sampai SMA ya. Ya sampai SMA alhamdulillah kalau sekarang itu sudah ada 1000-an. Iya, dan insya Allah bisa jadi di beberapa waktu mendatang akan berkembang lagi menjadi perguruan tinggi seperti itu insya Allah ya. Iya. Yang sangat luar biasa sekali. Jadi ada banyak hal pembelajaran dari apa yang kita bincangkan pada hari ini, baik dari bagaimana perjalanan hidup dari seorang Ustaz Harmoko, kemudian pembelajaran yang dipetik selama berada di pondok pesantren Al-Ikhlas, bagaimana memetik pembelajaran, bagaimana mengajar, bagaimana berpikir tentang cara siswa, cara santri berpikir. Iya, oke. Kemudian apa ya? Apakah biasa ada pelatihan terhadap ustaz, terhadap guru di sana? Karena memang
apa ya, sangat terstruktur saya lihat. Oh iya, kalau di sini alhamdulillah ada, jadi ada memang kegiatan khusus untuk Ustadz. Jadi sebelum pandemi itu ada memang kayak kita belajar memang khusus apa pengajian-pengajian khusus Ustadz itu khususnya pada malam Jumat. Sampai sekarang masih lanjut tapi secara online bagi yang di luar. Tidak bisa lagi masuk. Baik. Kalau saya amati yang baru-baru saja, ini kajian kitab itu hampir setiap jam ada yang lain. Misalnya ada ustaz ini mengkaji tentang kitab ini. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kan pengajiannya di sini kan pengajian untuk santri itu yang biasa dilakukan itu pada maghrib dan pada subuh. Jadi itu yang dua untuk santri. Jadi setiap malam kitabnya itu berganti-ganti. Iya, iya. Apakah tersentuh juga dengan konsep merdeka belajar di sana, Pak Ustaz? Iya, tersentuh juga dengan merdeka belajar. Berarti juga melakukan beberapa kegiatan yang berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan beberapa pihak di sana. Betul. Oke. Iya. Baik Pak Ustadz, tidak terasa ini waktunya sudah sudah hampir 1 jam ya, sudah hampir 1 jam. Jadi baik para sahabat edukasi, para sahabat edukasi madrasah, ada banyak hal yang menjadi pembelajaran berharga yang sangat bermanfaat dari apa yang kami bincangkan pada hari ini dengan sahabat saya, dengan seperjuangan saya Pak Ustaz Harmoko. Yang pertama adalah bahwa bisa jadi kita merencanakan sesuatu terkait beberapa hal, misalnya pekerjaan, jodoh dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Perencana. Iya. Dan apa yang direncanakan untuk kita pasti itu yang terbaik. Iya. Iya. Oke. Iya, kemudian apa ya? Kemudian pembelajaran lain yang sangat berharga bahwa dimanapun kita berada, ketika kita memiliki kreativitas yang sudah dimiliki sejak awal, misalnya sama dengan Pak Ustaz Harmoko, sudah memiliki kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, pasti pekerjaan kita akan berkah karena bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Iya. Baik Pak Ustaz Harmoko, mungkin karena ini adalah bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pengampunan dosa dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait apapun itu, berbagai dimensi, apakah dalam bidang ibadah, kemudian bagaimana menghadapi pandemi COVID-19, dalam keadaan berpuasa dan sebagainya. Mungkin sebagai closing statement ya, seperti itu. Iya, jadi diharapkan kepada sahabat edukasi karena ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi puasa itu bisa kita artikan bukan cuma menahan rasa lapar dan minum, tapi kita harus menahan rasa amarah dan selalu berpikir positif. Dan insya Allah kalau kita berpikir positif, awalnya positif dan juga akan melahirkan positif. Jadi meskipun mungkin yang kita hadapi negatif, kalau kita berpikir positif, insya Allah kan kita akan menunjukkan solusi pada masalah itu, solusi terbaik pada masalah itu karena kita berpikir positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, sebaik apapun yang mungkin orang lain berikan kepada kita, hasilnya juga akan negatif karena kita sudah berpikir negatif. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini manfaatkanlah media sosial dan jangan salah mencari guru. Jadi karena banyak saya lihat di FB di media sosial itu di YouTube dan sebagainya, istilahnya pernyataan-pernyataan itu sudah dipotong-potong dan jangan sampai itu yang kita ikuti. Dan saya harapkan kita tidak cukup hanya dengan satu guru. Jadi
Kalau kita belajar ilmu agama, kita harus memiliki banyak guru. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu sampai ada 3.000-an gurunya. Kalau kita ini hanya beberapa, dan kita tidak boleh menonjolkan diri terhadap apa yang kita sudah dapatkan, karena jangan sampai itu menyalahkan orang lain, tapi orang lain juga memiliki sumber yang mungkin yang menurutnya juga benar. Jadi marilah kita bersama-sama belajar. Banyak hal yang bisa pelajari bersama, baik secara langsung maupun tidak. Ya, baik, menarik sekali dan sangat luar biasa. Tadi sempat dikatakan bahwa Imam Syafi'i memiliki 3.000 guru ya, dan kita yakin tentunya bahwa dengan 3.000 guru itu beliau pun tidak merasa sudah mengetahui segalanya. Pastinya semakin banyak mengetahui, semakin menuju puncak pengetahuan, yaitu menjadi orang yang bijak, semakin merasa tidak mengetahui. Ya. Dan Pak Ustadz Harmoko, terima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukannya untuk berbuat kebaikan ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Dan tentunya saya berharap mudah-mudahan ini bukan menjadi obrolan terakhir. Semoga ada obrolan dan bincang-bincang kita dengan topik yang lain, mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain, sebagai upaya untuk terus berbagi kemanfaatan, bukan hanya melihat bagaimana respons dari pendengar, dari para subscriber, dari teman-teman kita, bukan itu yang utama, tetapi bagaimana kita berbagi kemanfaatan yang kita yakini bahwa itu sangat sejalan dan berselaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Iya. Baik para sahabat edukasi dan para sahabat edukasi madrasah, itulah sedikit perbincangan saya dan Pak Ustadz Harmoko, salah satu ustadz di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone. Ya, dan tentunya kami sampaikan juga kepada adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan, baik dari SD ingin melanjutkan ke SMP, kemudian dari SMP ingin masuk SMA. Ya, tentunya memilih Pondok Pesantren Al-Ikhlas Bone bukanlah pilihan yang salah, tentunya itu merupakan pilihan yang tepat. Iya, karena memang dengan keadaan yang sekarang yang penuh dengan tantangan globalisasi dan teknologi, memang harus dibarengi dengan karakter yang kuat, dan salah satu wadah dan ruang yang tepat untuk bisa membentengi diri, membangun karakter yang kuat itu adalah pesantren. Iya, baik. Saya kira sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Harmoko. Terima kasih. Insya Allah saya akan segera mengirimkan hasil rekaman video dari perbincangan ini sehingga bisa juga dibagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi.